Dari informasi lain pemirsa, Komisi Pemilihan Umum memastikan 4 provinsi selesai rekapitulasi hari ini. 2 provinsi masih dalam tahap pemeriksaan dokumen yakni Jawa Barat dan Maluku. Sementara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan masih diupayakan. Komisi Pemilihan Umum telah merekapitulasi 34 provinsi dari total 38 provinsi yang ada. 4 provinsi lainnya yang belum direkapitulasi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan saat ini sedang memeriksa dokumen rekapitulasi Jawa Barat dan sedang mengupayakan rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan selesai malam ini. Kalau rekapitulasinya kita sedang upayakan untuk 2 provinsi yang Papua juga selesai malam ini. Begitu. Nah gini teman-teman, kita kan ditanya nih banyak juga angle berita yang kemudian KPU memundurkan segala macam. Kan nggak ada KPU memundurkan. Bahwa kemudian proses untuk penetapan hasil pemilu nasional itu kan ada proses yang harus dilalui. Pertama ya selesai dulu rekapitulasi. Setelah rekapitulasi baru kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya untuk penetapan. Agus Melas menyebut seharusnya KPU menyelesaikan proses rekapitulasi kemarin. Sementara itu, jika mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi paling lambat Rabu esok. Dari Jakarta, Celia Alexandra Ikra Anggana, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya dari gedung KPU akan disampaikan rekan kami, ada Felicia Melinda dari sana. Felicia, saat ini provinsi mana yang sudah selesai rekapitulasi untuk hari ini? Ya, Alfatisa dan juga pemirsa, saat ini memang merupakan hari ke-21 dari rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU sejak tanggal 15 Februari lalu. Dan saat ini sedang berlangsung proses rekapitulasi terhadap Provinsi Jawa Barat, yang mana tadi ini pada pukul 14.30 berbarengan dengan Provinsi Maluku, namun Maluku saat ini sudah selesai proses rekapitulasinya. Dan untuk dari Maluku sendiri, perolehan suara tertinggi ini dipegang oleh pasangan nomor urut 2, yakni Prabowo dan juga Gibran, dengan perolehan suara sebanyak 665.371 suara. Kemudian juga disusul oleh pasangan Anies Muhaimin dengan perolehan suara sebanyak 228.557 suara. Dan juga yang terakhir ini ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan perolehan suara sebanyak 186.395 suara. Begitu pula untuk Jawa Barat sendiri, suara tertinggi ini dipegang oleh pasangan nomor urut 2 juga, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan total suara sebanyak 16.805.854 suara. Kemudian juga disusul oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak lebih dari 9 juta, dan juga Ganjar Mahfud dengan perolehan suara sebanyak lebih dari 2.800.000. Dan untuk sampai saat ini KPU sendiri sudah merekapitulasi sebanyak 36 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan tersisa 2 provinsi lainnya yakni Papua dan juga Papua Pegunungan, yang mana tadi menurut salah satu komisioner KPU yakni Agus Melas mengatakan bahwa untuk Papua dan juga Papua Pegunungan sendiri masih diusahakan oleh KPU untuk dilaksanakan rekapitulasinya pada hari ini, namun tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan rekapitulasi pada 2 provinsi tersebut ini dilakukan pada esok hari. Demikian Alfat dan juga Tisa, kembali kepada Anda di studio. Baik, kami ingin mempertegas lagi untuk rekapitulasi Papua dan juga Papua Pegunungan. Apakah memang diselesaikan untuk hari ini atau disisakan untuk besok? Ya, Alfatisa dan juga pemirsa, untuk Papua dan juga Papua Pegunungan sendiri, memang tadi menurut salah satu komisioner KPU yakni Agus Melas ini mengatakan bahwa untuk kedua provinsi tersebut memang diupayakan untuk dilakukan rekapitulasinya pada hari ini, kemungkinan di nanti malam, namun tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan rekapitulasi terhadap 2 provinsi tersebut ini besok pada tanggal 20 Maret 2024, yang mana ini merupakan hari terakhir yang diberikan atau hari terakhir dari batas rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri. Demikian Alfat dan juga Tisa, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia atas laporan Anda.
Dan berikut hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 dari sejumlah daerah yang sudah disahkan oleh KPU. Ya, rekapitulasi di Aceh dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar dengan 2,3 juta suara, sementara Prabowo meraup 787.000 dan Ganjar Mahfud 64.000. Ini menjadi satu dari 2 provinsi di mana pasangan nomor urut 1 unggul. Sementara di Sumatera Utara, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul cukup telak 4,6 juta dibandingkan nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 di mana Anies Baswedan dan juga Muhaimin mengumpulkan 2,3 juta suara, sementara Ganjar Mahfud 900.000 suara, hampir 1 juta. Di Sumatera Barat pemirsa, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan suara 1.744.042 suara. Di Provinsi Riau, pasangan nomor urut 02 unggul dengan perolehan suara 1.931.113 suara. Beda tipis dengan pasangan nomor urut 01. Sumatera Selatan pemirsa, pasangan nomor urut 02 unggul dengan perolehan suara 3.649.651 suara. Kita beralih ke Pulau Jawa, kita ke DKI Jakarta di mana Prabowo Subianto Gibran Rakabuming unggul tipis dari pasangan nomor 1. Prabowo meraih 2,692, sementara 01 meraih 2,653. Hanya beda 40 ribuan suara, sementara pasangan nomor 3 1,1 juta suara. Di Provinsi Banten pemirsa, pasangan nomor urut 02 unggul dengan perolehan 4.035.052 suara. Kita menuju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah unggul pasangan nomor urut 02 dengan perolehan suara 12.096.454. Unggul atau telak, maksud kami ya, unggul telak pemirsa, 12 juta maksud kami, 12.096.454 suara. Daerah Istimewa Yogyakarta pemirsa, pasangan nomor urut 2 mendapatkan suara yaitu unggul dengan perolehan suara 1.269.265 suara. Kita ke Jawa Timur yang juga dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan 16,7 juta suara, sementara pasangan nomor 1 dan 3 hanya mengumpulkan 4 jutaan suara. Ini benar-benar angka yang menang mutlak dari pasangan nomor 2. Begitu pula di Provinsi Bali, Pulau Dewata, 1,4 juta suara diraih oleh pasangan nomor 2, sementara Anies dan juga Ganjar jauh di bawahnya. Anies hanya 99.000, tidak sampai 100.000, sementara nomor urut 3 1,1 juta suara. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat yang juga dikuasai oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dengan 2,1 juta suara, sementara Anies Muhaimin 850.000 dan juga Ganjar Mahfud 241 ribuan. Beralih ke tetangganya, ya. Selanjutnya kita menuju ke NTT pemirsa, Nusa Tenggara Timur. Pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 1.798.753 suara. Sementara pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan dan juga Caimin hanya memperoleh 153.446 suara, kemudian Ganjar Pranowo 958.505 suara. Di Kalimantan Barat pemirsa juga unggul pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Gibran dengan perolehan 1.964.183 suara. Sementara pasangan lainnya masing-masing yakni Anies dan Caimin mendapatkan 718.641 suara, sementara Ganjar Mahfud mendapatkan perolehan suara 534.450 suara. Terakhir pemirsa, kita lihat ke Sulawesi Selatan. Pasangan Prabowo Gibran juga unggul dengan perolehan suara 3.010.726 suara.
Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 akan dilakukan sesuai dengan rencana, yaitu 20 Maret 2024 besok. Menko Polhukam pun memastikan kondisi di tanah air setelah pemilu tetap kondusif. Karena sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pemilu kita umumkan. Jadi jatuh tanggal 20 Maret, sekarang tanggal 19 berarti besok. Ya, menjadi sesuai dengan rencana. Secara umum sudah saya sampaikan minggu kemarin adalah relatif kondusif dan aman. Ya. Dan kita melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan toleransi. Saya yakin setelah pemilu semuanya selesai. Semuanya akan selesai, akan kembali lagi. Biasa pesta demokrasi, hangat-hangat itu ada. Hangat, kalau nggak hangat bukan demokrasi. Ya. Kalau nggak hangat itu pesta pernikahan. Ya. Ini pesta demokrasi, jadi itu biasa. Ya. Bentar lagi juga akan kondusif. Ya.